warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Materi pertama tentang pasar monopolistik akan disampaikan oleh Saudara Herdika Maulana Bagaskara. Terima kasih Begina atas waktu dan kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik. Pasar monopolistik ialah sebuah sistem pasar yang dimana terdapat banyak produsen atau perusahaan di dalamnya yang mempunyai barang atau jasa yang serupa atau sama, tetapi memiliki beberapa aspek yang berbeda seperti warna produk hingga spesifikasi yang disajikan. Sehingga pada pasar monopolistik ini, harga bukanlah menjadi faktor penentu utama penjualan, melainkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk yang akan kita jual. Ciri-ciri pasar monopolistik. Yang pertama itu terdapat banyak penjual. Yang dimaksud banyak penjual yaitu tidak terlalu banyak produsen seperti pasar persaingan sempurna. Dan setiap perusahaan itu tidak memiliki skala produksi lebih banyak antar perusahaan. Yang kedua yaitu produk serupa tapi tak sama. Yang dimaksud ini adalah banyak produk yang hampir sama bahkan sama, namun memiliki spesifikasi atau ciri khas yang berbeda-beda setiap produknya. Yang ketiga yaitu bebas untuk masuk atau keluar pasar. Dalam pasar monopolistik, setiap perusahaan atau produsen itu tidak terlalu terkait oleh peraturan masuk atau keluar sebuah pasar. Yang selanjutnya yaitu perusahaan memiliki sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Yaitu yang dimaksud dari hal ini yaitu sebuah perusahaan tidak terlalu banyak dapat merubah suatu harga, karena hal itu dapat menyebabkan monopolistik ini akan hancur. Yang terakhir yaitu sangat aktifnya persaingan promosi. Di dalam hal ini karena produknya itu sama, makanya setiap perusahaan itu harus memiliki ciri khas dan bagaimana kuatnya promosi mereka. Faktor penyebab terbentuknya pasar monopolistik yaitu ada 3. Yang pertama yaitu karena ketidakpuasan terhadap pasar sempurna, dan monopoli dikarenakan produsen yang tidak puas dengan sistem dan sehingga banyak sekali produsen atau perusahaan yang berpindah ke sistem pasar monopolistik ini. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang amat sangat melimpah, membuat setiap orang atau produsen mudah terjun dalam industri monopolistik ini. Yang terakhir, yang ketiga yaitu produk diferensial. Dikarenakan produk diferensial yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam persaingan non harga. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian pasar monopolistik. Keuntungan pasar monopolistik. Yang pertama yaitu kebebasan setiap produsen atau perusahaan untuk keluar atau masuk pasar monopolistik. Yang kedua yaitu sangat banyaknya produsen dan produk sehingga para konsumen yaitu mendapatkan suatu keuntungan. Yang ketiga yaitu karena kebutuhan sehari-hari tersedia di dalam sistem pasar monopolistik ini sehingga konsumen lebih mudah untuk menemukannya. Yang terakhir yaitu diferensiasi produk atau perbedaan produk membuat para konsumen benar-benar harus berhati-hati dan selektif untuk memilih suatu produk, dan biasanya konsumen akan menjadi konsumen tetap produk tersebut. Selanjutnya yaitu kerugian pasar monopolistik. Kerugian ini yang pertama yaitu memerlukan modal yang amat sangat besar. Yang kedua memiliki skala dan tingkat persaingan yang cukup luas dan tinggi dalam bidang kualitas harga dan jasa pelayanannya. Yang ketiga yaitu setiap perusahaan harus melakukan inovasi pada produknya sehingga tidak akan kalah dengan perusahaan yang lain. Yang keempat, tingkat keoptimalan atau efisiensi bisa dibilang cukup rendah untuk persaingan kecil atau yang baru masuk pasar monopolistik. Yang kelima yaitu hanya produk
akan semakin murah dan mempengaruhi biaya operasional suatu perusahaan karena kurangnya efisiensi dalam suatu produk. Yang terakhir yaitu kemungkinan akan menjadi pemborosan biaya produksi, mengiklanan, dan hal lainnya. Selanjutnya, materi pasar oligopoli yang akan disampaikan oleh Saudara Rena Musyarafah Aini. Baik, terima kasih Mbak Gina atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan materi tentang pasar oligopoli. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pengertian pasar oligopoli, yang kedua karakteristik pasar oligopoli, yang ketiga model dari pasar oligopoli, yang keempat keuntungan dan kerugian pasar oligopoli, dan yang terakhir faktor dan penyebab pasar oligopoli. Yang pertama yaitu pengertian pasar oligopoli. Dari segi bahasa, oligopoli berasal dari dua kata, yaitu oligos, yang artinya banyak, dan polein yang berarti menjual. Jadi, secara bahasa, oligopoli berarti menjual dalam jumlah banyak. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, pasar oligopoli adalah suatu jenis pasar di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual untuk menyediakan keperluan dan pembeli yang banyak di pasar. Dalam kondisi seperti itu, maka barang yang dijual menjadi cenderung homogen dan sulit dibedakan. Oleh karenanya, pasar oligopoli tergolong sebagai salah satu jenis pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Selanjutnya, karakteristik oligopoli. Yang pertama, dijalankan dua produsen atau lebih. Yang kedua, kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Yang ketiga, produsen baru kesulitan masuk pasar. Yang keempat, harga barang di pasar relatif sama. Yang kelima, produsen yang dijual homogen dan saling menggantikan. Yang keenam, membutuhkan strategi pemasaran yang lebih matang. Selanjutnya, model pasar oligopoli. Model pasar oligopoli dibagi menjadi dua. Yang pertama, oligopoli kolusi dan oligopoli non-kolusi. Oligopoli kolusi adalah pasar oligopoli di mana perusahaan berkolusi untuk membagi pasar dan menentukan harga atau kesepakatan lain melalui perjanjian. Selanjutnya, oligopoli non-kolusi adalah pasar oligopoli di mana para pelaku pasar tidak berkolaborasi. Oligopoli kolusi dibagi menjadi dua, yaitu model kartel dan model price leadership atau kepemimpinan harga. Oligopoli non-kolusif dibagi menjadi 5. Yang pertama, model Carnot. Yang kedua, model Edgeworth. Yang ketiga, model kurva permintaan patah. Yang keempat, model Chamberlain. Yang kelima, model Stackelberg. Selanjutnya, faktor penyebab terbentuknya pasar oligopoli. Yang pertama yaitu efisiensi skala besar, dan yang kedua, kompleksitas manajemen. Efisiensi skala besar maksudnya adalah adanya penghematan teknologi dan biaya produksi. Hal ini menjadi pelaku lebih selektif untuk turut serta dalam pasar. Efeknya hanya segelintir perusahaan saja yang berani mengambil peran di dalamnya. Kompleksitas manajemen maksudnya yaitu dalam kegiatan pasar terdapat persaingan bebas yang menuntut perusahaan untuk mengambil peran dan langkah. Hal ini dibutuhkan untuk menentukan kebijakan dan arah manajemen, termasuk menemukan inovasi baru sehingga produk barang tetap berkembang dan diminati oleh pasar. Melalui kompetensi manajemen yang kompleks inilah yang menjadikan terdorongnya pasar oligopoli. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli yaitu yang pertama, persaingan yang ketat menjadikan setiap perusahaan sangat mengupayakan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya.
Yang kedua, harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena persaingan antara produsen yang ketat membuat masing-masing produsen tidak mau mematok harga yang terlalu tinggi. Yang ketiga, meskipun tidak terlalu banyak, tetapi setidaknya konsumen punya beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Selanjutnya, kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, produsen baru sulit untuk masuk ke pasar, sehingga pertumbuhan ekonomi cenderung lambat. Yang kedua, kebijakan produsen terbesar sangat mempengaruhi pasar dibanding produsen lain di bawahnya. Yang ketiga, modal untuk iklan menjadi sangat banyak, sehingga bisa menjadi pemborosan ekonomi jika tidak tepat sasaran. Yang keempat, sering terjadi perang harga antar produsen. Yang kelima, kemungkinan adanya konsumen yang loyal sangat besar terhadap satu merek. Yang keenam, kemungkinan banyak hak paten atas suatu produk tertentu sehingga membatasi perusahaan lain untuk melakukan pengembangan produk yang sama. Perbedaan pasar monopolistik dan pasar oligopoli. Yang pertama, jumlah perusahaan. Pada pasar monopolistik banyak, sedangkan pada pasar oligopoli sedikit atau hanya beberapa. Yang kedua, jenis barang. Pada pasar monopolistik, barang diferensiasi. Pada pasar oligopoli, barang homogen. Yang ketiga, kemampuan penetapan harga. Pada pasar monopolistik sedikit, sedangkan pada pasar oligopoli apabila tanpa kerjasama sedikit dan apabila ada kerjasama banyak. Yang keempat, kemampuan masuk dan keluar industri. Pada pasar monopolistik relatif mudah, pada pasar oligopoli hambatan cukup besar. Yang kelima, syarat keseimbangan. Pada pasar monopolistik, MR sama dengan MC, di mana D sama dengan AR dan P lebih besar dari MC. Pada pasar oligopoli, MR sama dengan MC, di mana terdapat masalah price rigidity atau kekakuan harga, sehingga perubahan AC dan MC tidak selalu merubah titik keseimbangan, di mana P dan Q tetap. Selanjutnya, bentuk kurva. Untuk pasar monopolistik sangat elastis. Pada pasar oligopoli patah. Selanjutnya, keseimbangan jangka pendek. Pada pasar monopolistik bisa peroleh laba supernormal, laba normal, dan rugi dengan minimum. Pada pasar oligopoli bisa peroleh laba supernormal, laba normal, dan rugi minimum. Keseimbangan jangka panjang. Pada pasar monopolistik hanya memperoleh laba normal, sedangkan pada pasar oligopoli bisa memperoleh laba supernormal. Selanjutnya, persaingan non-harga. Pada pasar monopolistik cukup besar, sedangkan pada pasar oligopoli, pada barang homogen tidak ada, pada barang diferensial sangat besar. Selanjutnya, independen pengambilan keputusan. Pada barang monopolistik sangat kecil, sedangkan pada barang oligopoli saling tergantung dan mempengaruhi satu sama lain. Terima kasih kepada Mbak Arena dan Mas Baga yang telah memaparkan materi pada materi kali ini. Tiba saatnya kita sampai di sesi pertanyaan. Silakan bagi teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Kak. Iya, silahkan Kak Diana, bagaimana? Pertanyaannya, bentar, Kak. Pertanyaannya, bagaimana caranya perusahaan pada pasar monopoli agar tidak mengalami kerugian? Dan jika mengalami kerugian, bagaimana cara menanggulanginya? Ya. Terima kasih Kak Diana untuk pertanyaannya. Silahkan para pembicara atau pemateri, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Iya,
Ini sebelum saya mau menjawab, apakah dari peserta ada yang ingin menjawab dari pertanyaan Mbak siapa ya tadi itu? Ya, intinya Mbak di oh ya Diana ya, Mbak Diana. Ya, Kak. Mungkin ada yang mau menjawab? Sepertinya belum ada Kak Bagas. Silahkan Kak Bagas untuk menjawab pertanyaan dari Kak Diana saja. Oke, kalau seperti itu saya izin untuk menjawab. Oh, bolehkah diulangi lagi pertanyaannya, Mbak Diana? Iya, Kak. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya perusahaan pada pasar monopoli agar tidak mengalami kerugian? Dan jika mengalami kerugian, bagaimana cara menanggulanginya? Ya, salah satu upaya agar perusahaan monopoli tidak mengalami kerugian ya, Mbak, itu dengan lebih mengefisienkan operasionalnya ya. Dan juga perusahaan mengalami kerugian, maka untuk menstabilkannya lagi, salah satunya dengan menaikkan sedikit harga barang yang mereka jual. Apakah sudah jelas, Mbak Diana? Ya, sudah, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih untuk Kak Bagas yang sudah menjawab pertanyaan dari Kak Diana dan terima kasih juga buat Kak Diana yang sudah bertanya. Buat teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baik, Kak, izin bertanya. Baik, Bagaimana silakan sih Kak cara Oki. bagaimana cara memaksimalkan keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik? Terima kasih Kak Oki untuk pertanyaannya. Silakan untuk Kak Bagas atau Kak Rina, ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Kak Oki? Ya, mungkin saya akan menjawab lagi ya. Silakan Kak. Keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik ya, yang tadi dipertanyakan. Keuntungannya yang maksimal dapat diperoleh jika produsen terus memproduksi barang-barang yang disediakan hingga pada tingkat tercapainya MC sama dengan MR. Dalam hal itu, perusahaan atau produsen akan memperoleh keuntungan di atas rata-rata dalam jangka waktu yang pendek ya. Kurang lebih seperti itu. Sudah jelas? Sudah, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Bagas telah menjawab pertanyaan dari Kak Oki. Kak Oki juga terima kasih karena telah memberikan pertanyaan. Untuk selanjutnya, ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, Kak. Ya, silahkan Kak Vika. Bagaimana dampak pasar oligopoli bagi persaingan usaha? Silahkan untuk Kak Rena mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Vika. Baik, terima kasih Kak Vika atas pertanyaannya. Izin menjawab ya. Dampak yang pertama dari pasar oligopoli yaitu perilaku usaha lain yang juga ingin masuk ke pasar tersebut, di mana jika produsen melakukan oligopoli, maka secara otomatis jumlah pesaing pasar akan berkurang dan menyebabkan semakin sedikit jumlah pesaing di dalam pasar tersebut. Bagaimana Kak Vika? Jelas? Sudah jelas, Kak. Terima kasih. Oke, Ya, sama-sama. terima kasih untuk Kak Vika, mohon maaf atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Kak Rena karena telah menjawab pertanyaan dari Kak Vika. Mungkin kita cukupkan saja ya untuk ditanya jawab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 10. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.